Ya, selamat datang kembali teman-teman dalam program Korempa GKI Gondomanan, yaitu Joy of Sharing. Seperti yang dikatakan oleh Pendeta Ferry dan Mas Yoga kemarin, tema yang kita angkat kali ini yaitu tentang friendship. Berbicara tentang friendship, pasti ada sangkut pautnya dengan kata relasi. Relasi sendiri merupakan suatu aspek penting dalam kehidupan kita, karena kita adalah makhluk sosial, di mana kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Nah, ketika kita berrelasi dengan orang lain, maka kita akan berjumpa dengan orang lain. Di sini, perjumpaan merupakan suatu hal atau realitas yang tidak bisa kita tiadakan kalau kita berbicara tentang manusia dalam dimensi sosial. Anthony Van Persson mengatakan dalam bukunya bahwa relasi antar manusia dapat berubah menjadi hubungan fungsional. Hubungan fungsional sendiri adalah relasi yang didasarkan hanya sebatas fungsi. Jadi ketika seseorang itu tidak berfungsi lagi, maka orang itu akan dibuang atau dihilangkan. Perihal relasi lainnya, filsuf asal Jerman yaitu Martin Buber mengungkapkan dalam bukunya bahwa ketika manusia saling berelasi, terdapat dua pola, yaitu pola yang pertama adalah aku engkau, pola yang kedua adalah aku itu. Nah, pada pola yang pertama, ketika manusia berrelasi dengan menggunakan pola aku engkau, maka dua individu tersebut saling memandang sebagai subjek, yang artinya manusia yang pertama memandang manusia yang lainnya sebagai subjek, begitupun sebaliknya. Nah, pada relasi di sini manusia saling berekspresi, saling berpendapat, saling mengisi, saling memahami satu sama lain. Untuk pola yang kedua, pola aku itu tentu berbanding terbalik dengan pola yang pertama. Pola yang kedua ini digambarkan seperti A memandang B sebagai objek. Martin Buber mengatakan bahwa pola ini lebih mengarah kepada hubungan antara makhluk hidup dan benda mati. Tentu dalam hubungan pertemanan, kita pasti memiliki pendapat kita masing-masing, kita memiliki idealisme kita masing-masing, cara pola pikir kita masing-masing, karena tiap manusia memiliki corak warna yang berbeda. Nah, ketika kita sudah menerapkan pada pola yang pertama yaitu aku engkau, maka tidak komplit jika kita tidak menaruh sikap keterbukaan, karena keterbukaan itu bisa membuat kita saling memahami satu sama lain. Seperti perkataan Martin Buber, keindahan berrelasi adalah saat seseorang saling menyapa, seorang saling mengerti, dan seseorang saling memahami. Nah, Yesus pun juga mengatakan hal yang sama. Saya ajak teman-teman untuk membuka Alkitab dari Markus 12 ayat yang ke-28 sampai ke-31. Saya bacakan untuk teman-teman sekalian. Hukum yang terutama. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Nah, seperti perkataan Yesus mengajarkan untuk kita membangun relasi yang baik, tidak hanya secara vertikal yaitu dengan Tuhan Allah kita, tetapi juga secara horizontal kepada sesama kita. Oke, demikian renungan dari saya. Selamat berdinamika, selamat bergumul, dan selamat berproses bersama. Tuhan Yesus memberkati.